Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Cynthia. Doa sama-sama ya. Alhamdulillah, pinter ya anak-anak ibu. Sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Al, ada? Ada. Cynthia? Ada. Anissa? Ada. Keke? Ada. Kiki? Ada. Tian? Ada semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada yang masih ingat materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Ya, ada. Aku ada. Al? Sapoy dapat buah-buahan, makan buah-buah. Ya, materi kita minggu lalu yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, di mana pertumbuhan itu adalah bentuk berkembang. Pertumbuhan itu mencakup dari berat badan hingga tinggi badan. Kalau perkembangan itu mulai dari perkembangan emosi, perkembangan untuk mendapatkan keturunan, itu merupakan cakupan dari perkembangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Di sini, faktor dari pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu dari segi makanan, ada yang olahraga, dan yang ketiga yaitu dari gen ataupun keturunan. Dimana jika memang dari keturunan, maka pertumbuhan dan perkembangan manusia itu tergantung pada orang tuanya ataupun keturunannya dari kakek buyutnya, seperti itu. Nah, di sini faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia dari makanan. Ini bisa dilihat di gambar apa? Roti. Ya, ini adalah gambar roti. Dari gambar roti ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan oleh masyarakat umumnya. Selain roti, ini ada beras, ada umbi-umbian, ada jagung, ada kentang, itu ya. Nah, yang kedua yaitu ada Sayuran. ini apa ini? Ayam. Ayam, ikan ya. Nah, ayam dan ikan ini mengandung protein yang mana bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan pada manusia juga. Yang ketiga yaitu ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan ada susu. Nah, jika kita mengatur pola makan kita setiap harinya, maka kita akan tumbuh dan berkembang dengan baik seperti ini. Bisa kalian lihat di sini. Perhatikan ya. Ini dari mereka bayi kecil. Ini mungkin masih sekolah SD. Ini sudah SMA, dia sudah bekerja dan sekarang sudah Tua. Kedua yaitu dari faktor olahraga. Di sini bisa kita lihat bersama. Ini olahraga apa namanya? Ya, lompat karet ya. Yang ini? Ini? Nah, olahraga juga sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jika kalian ingin tumbuh dengan baik, selain kalian memakan makanan yang sehat seperti susu, buah-buahan, tidak berlebihan, maka kalian juga harus melakukan olahraga yang teratur. Nah, salah satu olahraga yang dapat meningkatkan pertumbuhan ataupun perkembangan pada manusia, salah satunya yaitu bermain lompat tali.
Yang kedua itu berenang. Nah, ketika kalian sudah memakan makanan yang sehat secara teratur dan sudah berolahraga dengan baik dan teratur juga, maka kalian harus mengatur tidur kalian. Tidur kalian itu harus cukup. Agar kenapa? Pertumbuhan dan perkembangan juga seimbang dengan makanan, olahraga, dan tidur kalian. Paham? Paham. Nah, faktor yang ketiga yaitu adalah faktor keturunan ataupun gen, di mana jika pertumbuhan dan perkembangan manusia itu tergantung juga pada faktor keturunan dan gen. Nah, di sini misalnya kalian sudah makan makanan yang sehat, sudah berolahraga, sudah tidur yang cukup, tetapi badan kalian itu tidak berkembang, masih kecil, masih pendek ataupun gemuk ataupun kecil, tidak berubah. Nah, itu merupakan faktor keturunan yang tidak dapat diubah oleh olahraga ataupun makan makanan yang sehat. Seperti itu. Nah, di sini siapa yang kalau pagi hari sering sarapan sama roti dan susu? Aku juga. Aku teh. Berarti Al suka ngeteh ya? Siapa yang suka makan sayur? Aku. Hebat ya, kalian semua suka makan sayur. Tidak. Al nggak suka makan sayur. Kenapa? Nggak suka sayur, Al? Israel. Galak. Di sini ada yang suka makan buah? Aku. Mantap, kalian semuanya hebat. Aku Fitra. Nah, di sini siapa yang suka pernah lompat tali? Aku. Berarti kalian sudah berupaya ya untuk pertumbuhan dan perkembangan pada badan kalian dengan memakan makanan yang sehat, dengan berolahraga, tidur. Cynthia tidurnya jam berapa? Jam 1 aku. Sudah Isa? Aku juga. Aku karena tidurnya Al tidur jam berapa? jam 1 Siang Ya. atau malam? malam. Malam. Siang Tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu kan ada 3. Ada tadi dari faktor makanan, olahraga, maupun jenis keturunannya. Nah, dari penjelasan tadi, apakah ada yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, Cynthia, apa Cynthia? Bu, kalau tidur terlalu malam gimana ya Bu? Oh, kalau tidur terlalu malam ya. Nah, di sini teman-temannya perhatikan ya. Cynthia kan bertanya, kalau tidur terlalu malam bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Nah, di sini telah Ibu jelaskan tadi, kalau kita ingin pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh kita sendiri itu baik, maka kita harus menjaga tidur kita. Tetapi jika kita tidur terlalu malam, maka akan berakibat pada pertumbuhan badan kita. Maksudnya itu badan kita itu susah untuk tinggi, karena tidur terlalu malam itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan badan kita. Jadi pesan Ibu, kalau kalian kan masih SD tuh, masih bisa untuk berkembang dan pertumbuhannya tuh masih bagus juga. Nah, pagi-pagi tuh makan roti, sarapan, minum susu, nanti pulangnya makan nasi, makan juga sayur-sayuran, buah-buahan, olahraga yang cukup, dan tidur juga yang cukup, agar tubuh kalian sehat dan pertumbuhan dan perkembangan kalian juga akan baik. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak? Tanyakan lagi mengenai materi faktor pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini. Tidak? Apa ingin bertanya? Iya. Apa? Iya. Kalau tidur malam aku. Kan tadi sudah ditanya sama Cynthia. Kalau tidur terlalu malam, Al nanti susah untuk berkembang menjadi tinggi seperti Bapak ini. Al nanti akan seperti ini terus, nggak besar-besar. Jadi nggak boleh tidur terlalu malam ya. Ya, paham kan? Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya mengenai faktor pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama Anissa sama Keke, kelompok kedua Kiki sama Cynthia dan Al. Nah, Ibu bagikan lembar kerjanya ya.
Anissa sebelah sini sama Keke berdua. Nah, ini Cynthia bertiga ya sama ini. Nah, coba dengarkan dulu. Ibu akan menjelaskan peraturan pengerjaan tugasnya. Nah, di situ kan Ibu telah berikan beberapa gambar mengenai perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Nah, tugas kalian yaitu menyusun tahap-tahap dari proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia berdasarkan gambar yang telah Ibu berikan. Itu gambarnya Ibu kan beri acak, jadi tugas kalian adalah menyusunnya. Iya. Menyusunnya dari dia bayi, seperti ini nyampe dia tua. Nanti kalian beri tanda di situ pada gambar itu nomor berapa. Misalnya seperti itu tadi kan, ini gambar anak SMA. Ini nih berarti pertumbuhannya yang keberapa. Seperti itu, paham? Nah, Ibu beri waktu kalian selama 15 menit ya. Jika masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Apa, Al? Al? Demam? Iya. Masih kuat nggak untuk belajar? Oh, kalau begitu, Al bisa bekerja sama dengan diskusi dengan Cynthia ya, untuk mengerjakan tugasnya ya. Masih kuat? Ya. Kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Bagaimana? Oh, ini kan tadi Ibu sudah jelaskan bahwa yang pertama tadi adalah paham kan? Paham? Ya. Cynthia paham dengan tugasnya? Ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Bagaimana? Sudah semua tugasnya? Sudah, Bu. Oh, jika sudah, coba kelompok Cynthia sampaikan hasil diskusinya di depan. Nah, Cynthia perlihatkan kepada teman-temannya. Teman-teman, perhatikan Cynthia ya. Al, perhatikan Cynthia dulu, Al. Di sini, Al. Jangan ribut ya. Nah, lihat ke sini. Kan tadi tugasnya untuk menyusun fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Di sini kalian lihat ya teman-temannya. Nomor 1 yang mana? Ya, benar sekali. Nomor 1 yaitu dari kita bayi. Teman-temannya perhatikan ya. Pertumbuhan. Yang nomor 2 gambar yang mana? Sekolah TK. Iya, setelah kita melalui fase bayi, maka kita akan menempuh pendidikan yang pertama yaitu sekolah TK. TK. Di sini ada yang TK? Enggak. Enggak. TK. Selanjutnya yaitu yang ketiga? Belum. Sekolah SD. Ya, setelah kita memasuki TK dan kita lulus dari TK, maka kita akan masuk SD. Yang selanjutnya? SMP. Setelah SMP kita akan masuk ke SMA. Setelah SMA kita akan ke kuliah. Nanti sudah kuliah untuk menempuh jenjang S1 selama 4 tahun, maka kita akan wisuda. Setelah melampaui masa dewasa, maka kita akan menjadi kakek dan nenek. Sampai sinilah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Jadi sampai sini sudah paham semua kan? Apa faktor pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Sudah paham semua? Nah, jika kalian sudah paham semua mengenai faktor pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, yang pertama tadi ada dari faktor makanan, ada faktor olahraga, dan faktor yang ketiga yaitu faktor keturunan ataupun gen dari keturunan sebelumnya. Nah, jadi kalau sudah paham semua, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini.
telah kita ketahui, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi yang ada 3. Yang pertama tadi kan ada faktor dari makanan, olahraga, maupun dari keturunan. Nah, jadi tentunya setiap manusia itu ataupun individu memiliki perbedaan-perbedaan karena beberapa faktor tadi. Jadi pertumbuhannya itu tidak sama. Ada yang kecil, ada yang gendut, ada yang tinggi, ada yang pendek, berbeda semuanya. Jadi di sini Ibu harapkan walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai sesama teman-teman kita, tidak boleh mencela, dan kita juga harus mensyukuri apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu merupakan sebuah anugerah untuk kita. Sudah sampai sini? Sudah paham kan? Paham, Bu. Nah, jika sudah paham semua, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Ibu rasa sudah cukup sampai di sini. Materi kita pada hari ini mengenai faktor pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi